Hai sahabat digital, jumpa kembali dengan channel YouTube Fisika Digital. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal UTBK Fisika 2021. Materinya yaitu tentang usaha dan energi. Oke, mari kita mulai pembahasan soalnya. Soalnya seperti ini. Sebuah balok bermasa 2 kg bergerak pada sebuah bidang datar licin dengan kecepatan 1 meter per detik. Selanjutnya, balok menuruni sebuah bidang miring dengan kemiringan 30 derajat dan mengalami gaya gesek sebesar 7 Newton. Setelah sampai di dasar bidang miring, balok meluncur pada bidang datar licin dengan kecepatan 2 meter per detik. Jika percepatan gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 meter per detik kuadrat, kedua bidang datar mempunyai perbedaan ketinggian berapa meter katanya. Apakah A 0,1, B 0,2, C 0,3, D 0,4, atau E 0,5? Untuk menjawab soal ini, sepertinya kita harus menggambarkan ilustrasi soal di atas seperti apa gitu ya. Nah, jadi kalau kita kasih gambarannya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ceritanya di sini kan ada balok nih. Dia masanya katanya 2 kilo. Nah, kita tulis dulu ya yang diketahuinya. Berarti ini masanya 2 kg. Kemudian dia bergerak pada sebuah bidang datar licin. Nah, ini dia bergerak pada bidang datar licin. Jadi yang di atasnya ini licin dengan kecepatan 1. Berarti di sini kecepatannya 1 meter per detik, kata soal. Nah, anggap aja lah biar ini ya, biar enak. Ini misalkan titik A nih yang di atas, A itu atas ceritanya lah. Nah, ini yang di bawah, ini titik B gitu ya, yang di bawahnya. Nah, kita lanjut baca soalnya. Selanjutnya, balok menuruni sebuah bidang miring dengan kemiringan 30 derajat. Jadi katanya ini sudutnya adalah 30 derajat. Dan mengalami gaya gesek sebesar 7 Newton. Jadi si bidang miring ini kasar, dia nggak licin. Nah, gaya geseknya, katanya gaya geseknya itu adalah 7 Newton. Sampai di dasar bidang miring, nah sampai di titik B ini, ternyata si balok masih bergerak dengan kecepatan 2 katanya. Jadi tadi di titik A itu 1, nah sekarang dia meluncur ke bawah. Di titik bawah, di titik B ini katanya kecepatannya adalah 2 meter per detik. Nah, jika percepatan gravitasinya 10, pertanyaannya adalah perbedaan ketinggian antara titik A dengan titik B, misalin aja H aja ya. Nah, itu perbedaannya berapa? Atau dengan kata lain ini hanya berapa katanya soalnya. Nah, kita misalkan ya, jarak si bidang miring ini kita misalkan ini S saja ya, misalkan ini S. Nah, kalau kita lihat hubungan antara H, S, dan sudut 30 derajat adalah sin. Dimana kan sin itu sin 30, sin itu sin demi ya, depan per miring, berarti H per S. Nah, berarti kalau gitu, kalau misalkan kita mau nyari nilai S, nilai S, maka adalah H dibagi 3 sin 30 gitu ya, sin 30. Nah, atau H dibagi sin 30 kan setengah, atau ini sama dengan 2H gitu ya. H dibagi setengah itu 2H. Nah, kemudian di sini antara titik A dan titik B kan kasar. Sebetulnya ya, kalau nggak kasar nih, kalau nggak kasar sebetulnya energi mekanik A itu sama dengan energi mekanik B. Jadi di A sama dengan di B kalau licin si bidang miringnya. Tapi kan di soal ini bidang miringnya katanya kasar. Berarti kalau gitu energi mekanik di A tidak sama dengan energi mekanik di B. Pasti berkurang. Kenapa berkurang? Karena kasar gitu ya. Jadi seolah-olah diambil oleh gaya gesekan gitu. Berarti kalau begitu persamaannya jadi begini. Tidak lagi energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B, tapi energi mekanik di A dikurangi. Nah, ceritanya diambil gitu ya. Sama usaha gesekan di bidang miring. Nah, itu sisanya adalah energi mekanik di B. Energi mekanik itu kan gabungan dari kinetik dan potensial. Berarti kalau begitu, kalau kita tulis berikutnya, energi
mekanik di A itu adalah energi kinetik di A ditambah energi potensial di A gitu. Dikurangi usaha. Usaha itu adalah gaya dikali perpindahan. Berarti di sini gayanya adalah gaya gesek. Perpindahannya adalah dari titik A ke titik B yang sepanjang bidang miring ini. Berarti perpindahannya adalah S gitu ya. Sama dengan energi mekanik di B. Berarti energi mekanik di B-nya adalah energi kinetik di B ditambah energi potensial di B. Energi kinetik di A berarti setengah MPA kuadrat ditambah energi potensial di A berarti M kali G kali H. Tentu hanya adalah tinggi yang A dikurangi F gesekan dikali S. Nah ini tadi kan S-nya kita udah cari ya 2H. Berarti kita boleh ganti ini jadi 2H sama dengan energi kinetik di B berarti setengah MPB kuadrat ditambah energi potensial di B berarti MGH. Cuman hanya adalah H yang B gitu ya. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Berarti di sini setengah M. Masanya katanya 2 kilo ya. Berarti ini kali 2 kali kecepatan di A-nya katanya ini 1. Berarti 1 tapi jangan lupa dikuadratin ya. Kemudian ditambah MGHA berarti masanya 2, gravitasinya katanya 10, tinggi A-nya nggak tahu, H gitu. Kemudian dikurangi F gesekannya 7 Newton dikali si S-nya itu 2H ya. Berarti ini dikali 2H gitu. Sama dengan setengah dikali masanya 2 dikali pi B-nya adalah 2 juga ya, tapi dikuadratin ditambah 0. Lah, kenapa 0? Karena B itu kan di bawah ya di sini. Ini tinggi B-nya 0, berarti energi potensial di B-nya adalah 0 gitu. Seperti itu. Nah, kemudian kita coret yang bisa dicoret ya. Nah, ini kan 2 bisa dicoret nih. Ini juga 2 habis gitu ya. Nah, jadi kalau kita lanjutin berarti 1 ditambah 20H gitu dikurangi 14H sama dengan 2 kuadrat itu 4 ya. Nah, kemudian 20H dikurangi 14H itu kan 6H sama dengan 1 pindah ke sini ya. Jadi 4 kurangi 1 jadi 3 gitu ya. Nah, berarti kalau gitu H-nya adalah 3 dibagi 6 atau 0,5 meter. Nah, berarti untuk soal ini jawabannya adalah yang E ya, yaitu 0,5. Seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada request materi fisika lainnya, silakan isi di kolom komentar ya. Jika kalian ingin melihat video-video lain mengenai pembahasan soal UTBK Fisika ataupun materi fisika lainnya, kalian bisa lihat di channel YouTube ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan update video terbaru mengenai materi fisika. Jangan lupa juga follow Instagramnya ya, soalnya selain di YouTube, materi ini juga akan di-share di Instagram. Link Instagram ada di deskripsi. Terima kasih, salam digital.